Itu. Nah itu polisi itu yang lalu lintas atau? Enggak, polisi. Polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas. Polisi baik. Polisi. Yang baik kan. Itu di lapangan deh gini. Pokoknya bola kesukaan Bim. Polisi. Asik tuh pemain baru. Pemain tahun lalu dibeli, pemain muda. Oh pemain muda. Tapi main di next gen. Di tim Orangnya mudanya. gimana? Asik. Asik Kurang sih, kurang. Asik. Baik aja tapi nggak asik dia. Tapi emang semenjak ada Azik itu kan penontonnya pada nyanyi tuh, Mang. Iya. Azik. Ini Azik. Kan ada yang lihat ya. Asik. Ada yang satu orang ngomong gini, sekali lagi. Azik. Ini kalau menurut survei. Menurut superkomputer, Opta. Ya. Itu yang juara Liverpool. Dengan angka 20,4%. Wah, ini mah dilihat dari liga-liga seru doang dia. Ya kan dari. Karena Wancoy nggak percaya sama data. Oh iya data. Enggak loh. Enggak, gua. Kembali lagi Sidekicks dengan formasi lengkap. Gimana, Coy? Udah sehat? Nah, kemarin gua ke Turin. Hah? Kemarin gua abis dari Turin. Ngilang dulu sebentar. Oh iya. Terus beli pacul kecil. Tapi lu jarang sakit kan ya? Apa? Jarang sakit kan baru kemarin? Iya, baru. Seumur gue hidup. Baru kemarin tuh nginep rumah sakit gue. Dan dia penyakit orang Madura. DBD tadi. Oh pengulangan. DBD tadi. DBD tadi. Iya sialan. Sakit orang Madura. Kira-kira digigit di mana, Coy? Cirebon. Emang tahu. Bener-bener tapi itu bener gue. Kata dokternya gini. Nah ini digigit di Cirebon nih. Padahal maksud gue bukan hanya di daerahnya, di mana di leher. Oh nih. Nih. Padahal tahu. Makanya gue bilang nyamuk paling sakit sebelum gue masuk rumah sakit itu gue nepok nyamuk di Cirebon. Oh, Dia tuh kayak tuh. Karena tahu ya. Utamanya, iya bener. Gue bilang sama dia nyamuk di kalau mananya Di kamar. hotel. Masa di kamar hotel ada nyamuk? Ya, tahu sendiri. Kagak bagus kok hotel bagus. orang di hotel ada sisa kuku anjing. Nih, bukan gue tanya dia, lo pasti digigit nyamuk. Nyamuk tuh kalau gigit, bismillah lu, bismillah. Tapi kan kalau nyamuk Aedes aegypti itu biasanya ada yang putih belang-belang gitu. Gue nggak ketangkep sama gue asal tepok aja. Tapi Kalau kena. Nggak. Oh nggak kena. Nggak kena, sialan emang. Nah udah, abis dari situ, oke, gue dari Cirebon oke. Terus main di Malang, main di Solo, jatuh gue di Solo. Itu. Jatuh tuh? puncaknya. Brak gitulah. Jobrak. Pingsan. Hampir pingsan. Oh udah, gue yang tadinya dapat tiket kereta, request pesawat balik ke Jakarta. Udah demam tuh. Udah demam tinggi banget, udah nggak bisa gerak dah. Balik ke Jakarta, masuk rumah sakit langsung udah. Lu mau jajan lu ya anjing. Dengar tengtong jajan. Toprak. Oh, kalau ketoprak panggil. Oprak. Oh, ya, ketoprak enak sih. Iya. Jadi bumbunya maca. Kan kemarin apa-apa maca kata dia. Ketoprak maca, toprak mah. Maca ketoprak ini. Hijau, garuk hijau anjing. Makanya waktu itu diganti dulu sama Nehru. Iya benar gue nonton. Udah gitu minggu lalu kita juga Karena libur. Karena capek. Sampai kita 3 hari paspor. Iya. Kerja. Manggung enggak? Bangun. Aduh. Mabok aja. Goblok. Goblok. Manggung enggak? Manggung cuma gitu doang. Gue waktu di paspor ketemulah sama beberapa side boys sama side girl. girl. Benar. Ya. Nanya, Bang, kalau syuting itu kan ada minum yang di
gelas. Ah. Itu masih minum di botol itu emang apa Bang? Ini dingin, air putih dingin. Ini air putih dingin. Ini kan biasa, Air air biasa. Ini kan hangat. dingin. Kalau gua hangat, Oh, ini hangat. Gua hangat karena air putih hangat. apa namanya? Air apa kalau kita minum? Persan ubi. masa syuting ada brand. Ada brandnya juga brand baik-baik. Nggak ada tuh urusan kayak gitu-gituan. Dia dengan enaknya gini. Kalau kita mah minum ini, kita mah perasaan air ungu. Masa diceritain. Berarti side boys ini pada ngeh ya orang. Makanya ini kok minum Iya ada utuh utuh. terus. Tapi Begini. Sebenarnya minum ini buat ngeramal. Yang beneran ini bukan ngeramal. Anjing kayak film Benyamin. Tapi nonton bola gak coy? Nonton Ada- gue kemarin. Kenapa gue pakai baju Milan? Karena Milan gue kemarin menang. asik. Walaupun Berarti minggu depan nih kalau misalnya kalah lu pakai baju enggak. Walaupun juga deg-degan ya. Cuma emang Dewi Fortuna lagi nggak memihak ke Milan. Berapa kali tiang mistar soalnya. Terus juga Jimeneznya juga kebanyakan capping. Capping bola. 2 kali gol. Andai kata itu Haaland gue rasa 2 gol tuh. si Jimenez. Gimana? Kata wajah gini, pas ketemu komen pertamanya dia gini. Yang gawangnya apa lawan apa sih? Bolonya. Bolonya. Ya? Yang gawangnya bolonya jago. Iya. Masa komennya yang gawangnya bolonya jago. Apes aja. Apes. Itu di kandang Milan. Di kandang Milan. Untungnya si bocah tua adem tuh. Iya. Ya, Modric. Bocah tua adem. Nggak galak ya. Iya, nggak galak. Nggak galak. Coming from behind. Yoi. Lu nonton tuh? Nonton. Anjing, keren. Nonton Karena udah jadi host sidekick lu nonton bola sekarang wancoy. Enggak dia deg-degan kan kemarin kerja sama gue barengan. Aduh, gue belum nonton bola lagi. Jadi ada beban baru. Kan gue lagi. Jadi gini gue kan duduk sebelahan. Gue lagi baca-baca bola. Dia ngeliat tadi. Aduh, gue belum tahu. Gue akan nonton bola. takut ngangong lagi. Enggak, sebenarnya kan udah nonton dari Milan. kalau Wancoy mah bola mah dia Iya. nonton sekali juga tahu. Bener. Gitu. Tapi lu di pertandingan kemarin Milan, yang menurut lu pemain Milan yang paling oke siapa? Ya pastinya Modric. Modric. juga. Walaupun udah tua tuh ya. Iya. Iyalah. Pulisic juga kemarin juga nggak main nggak seperti biasanya. Itu. Nah itu Pulisic itu yang lalu lintas atau Enggak, polisi. Pulisic lalu lintas? Pulisic lalu lintas. Pulisic baik. Polisi. Yang baik kan. Itu di lapangan deh gini. Pemain bola kesukaan Bim. Pulisic. Anjing. Emang baik, Pulisic emang baik. Baik lah. Baik. Kalau nggak baik mah di rumah sakit. Baik. Baik Pulisic tuh, tapi Tapi emang kemarin seru sih beberapa. pemain-pemainnya juga kan banyak yang baru si Milan itu kan. Banyak. Engkungku. Estupinian. Pinyan, back kirinya dari Brighton ya. Brighton. Terus Backnya siapa tuh? Pavlovic. Ya kan? Tapi kasihan ya nggak ada yang sekarang ya Milan ya begini. Iya. Dan tenar ya. Kartu merah siapa kartu merah? Itu si itunya jurinya juri. Anang. DJ. Juri. Pelatih. Ini Bang Juri. Bajai Bang Juri. Bang Juri anjing. Bang Juri. Iya. Pelatihnya Allegri. Di protes dia. Protes gara-gara nggak dikasih penalti Milan. Iya. Pas habis wasitnya gini. Bologna no foul gitu katanya. Iya udah. Terus? Akhirnya marah-marah kartu merah. Habis kartu merah? Juga. Kenapa? 2 menit priwit juga. Tolol berarti. Iya bego. Ya ilah bayar denda aja lu maunya. Oh dia tahu kalau kartu merah ada denda. Emang iya, Bang? Iya. Pasti ya? Iyalah. Berapa Yang bayarin juta? pribadi apa? Klub lah. Lah, Klub yang bayarin. berarti pemainnya nggak jerah dong orang dibayarin. Ya nanti kan kena juga nanti sama mungkin klubnya. bagi lu kena kartu merah Iya, potong mungkin- berapa. Tapi kalau di Football Manager sih nggak kena ya. Kalau lu main Football Manager kan kartu merah
Potong nggak? Enggak, pemain sama aja. Lalu juga di FM kagak beliin makanan buat pemain bola. Iya sih bener. Kan nggak semuanya sama. Nggak naruh buah juga di ruang ganti. Karena udah wajah udah update soal Liga Italia, jadi kita update dulu dari Liga Italia dulu lah. Iya. Karena ini memang ada big match di minggu ini adalah Juventus Juventus. lawan Inter Milan. Seru banget nih coy. Wih, menang lagi Juventus. Happy sempet banget. balas-balasan. Wah, gila. Gua tuh kemarin, wah kayaknya minggu gua nih bakal rusak nih. Oh, gara-gara Karena Juve. Ya. Karena jujur gua sih nggak pede. lawan Juve Inter nih. bisa menang ya. Oke. Karena 2 game pertama nggak meyakinkan. Buat lawan tim gede, buat bisa kompetitif tuh kayaknya belum dah. Ya. Nah lawan Inter, gua nggak yakin. Terbukti nggak meyakinkan main emang. 65% penguasaan bola. Inter. Inter Milan. Oh gitu. Gue kan cuma nonton highlights doang. Tapi kalau gue ngeliat golnya sih, ini bagus-bagus Nah. banget. Golnya Juve sih, tendangannya buset. Gol pertamanya aja itu ibarat Yildiz. ya, Lloyd Kelly. Lloyd Kelly. Itu buset, skema serangannya bagus banget tuh. Bagus. Nah, gol kedua dibahala lagi Yildiz. Yildiz. Itu Dia luar juga kotak. Yildiz bagus banget juga gue ngeliat. Dan closingannya Azik gila sih. Nah, Azik tuh pemain baru. pemain tahun lalu dibeli pemain muda. Oh, pemain muda. Tapi main di next gen di tim Orangnya mudanya. gimana? Azik. Asik Kurang sih, kurang. Asik. Baik aja tapi nggak asik dia. Tapi emang semenjak ada Azik itu kan penontonnya pada nyanyi tuh, Mang. Iya. Azik. Nih Azik. Kan ada yang yel-yelnya. Asik. Ada yang satu orang ngomong gini, sekali lagi. Azik. Oh, kali. Azik nyanyi bento. Kalau di Indonesia itu masih gitu tuh. Iya, pasti, Iya kan? pasti. Ada pemain Azik Pasti. gitu. Azik gitu. Tapi emang PR Juventus masih banyak sih. Tapi gue yakin mentalnya emang baik. Grinta. Apa sih Grinta tuh? Grinta tuh nggak mau kalah sampai akhir. Jadi semangat juangnya, mental pengen menang, mental nggak mau kalahnya udah lahir. Oke. Udah balik lagi kayak dulu. Grinta namanya. Namanya Grinta. Grinta. Jadi lu pede nih Juve season ini? Harus lewat 5 menurut gua tuh. Harus lewat 34 pertandingan Nah, dulu. itu juara. Udah, juara itu Ketahuan. Itu mah nggak usah diprediksi. Menurut gua harus diuji di 5 pertandingan. Konsisten nggak? Oke. Kalau lewat 5 match konsisten, itu ada lawan Milan kalau nggak salah. Karena Allegri kan kartu merah. Kalau ketemu lawan Juve itu dia. Oh, minggu depan berarti lawan Milan. Belum, minggu depannya lagi kalau nggak salah. Oh. Nah itu diuji di 5 pertandingan. Emang duduk di tribun ya? Nonton tribun. Nonton di tribun. Sama dikasih botol hitam gini juga. Nih. Tapi bisa kebobolan 3 menurut lu emang defense-nya caur atau Kejebolan 3 karena second line-nya Juve bermasalah tuh. Gua nggak tahu instruksi apa yang dikasih Tudor ke pemainnya sehingga 2 pivot gelandang bertahannya itu terlalu dalam tuh. Jadi kan golnya Inter dua-duanya dari tendangan luar kotak penalti. Ya. Jadi terlalu gede space-nya tuh. Jadi ada kosong. Iya, jadi nggak ada yang belakang. nutup. Nah, 2 gelandang bertahannya itu bermasalah. Tapi yang menarik di pertandingan Juve Inter juga adalah 2 saudara Thuram ngegolin. Iya. Duo brother Thuram. Iya. Itu saudaraan kan? Abang ade. Ada Bang Ade kan? Yang di Inter? Yang di Inter Marcus. Marcus Thuram. Yang di Juve Kepren. Kok jelek-jelek banget namanya ya? Lah, Kalau bikin Kepre tuh enggak Marcus mah oke lah. Marcus oke. Marcus oke. Kepren. Dari mana ya? Kan Prancis dia ya? Kayak temen. Tapi juga Prancis dia kan Kayak Prancis friend. keturunan kan? Iya. Iya. Nggak mungkin orang Prancis gitu. Dia kawin silang. Hah? Emang Ini kenapa? keturunan kan banyak di Prancis, Iya, kayak iya. Zidane juga kan? Kawin silang dia orang Megayung. Nggak kawin silang dia. Jadi kawinnya gini nih. Silang. Bapak, ini pala bapaknya, ini pala ibunya nih. Ya, jadi ngeweknya nyilang. Itu bukan kawin silang, itu ngewek silang. Ayo kita tuh, palanya di bawah ini, ganti pala itu. Gitu. Nah, Inter pun bermasalah backnya, menurut gua. Jadi gap banyak. Jadi kan Juve counter attack bisa manfaatin karena menurut gua Inter juga bermasalah tuh. Backnya, makanya dia kan beli Akanji.
Iya, gue baru Akanji pindah ya. Gue baru tuh pas ngeliat highlights kemarin ada Akanji di situ. Doa gue cuman kemarin tuh jangan masuk di Marco. Oh. Karena tuh antitesisnya Juve juga tuh. Jago banget tuh orang. Saya terbukti asis gol. Iya, kemarin. Iya, jadi Inter benchnya juga jelek banget sih. Iya ya. Jadi jomplang antara first 11-nya sama benchnya tuh wah parah. Kedalaman skuadnya juga nggak bagus berarti. Masa lagi ketinggalan? Masa mau menang masukin Darmian? Oh. Emang mau sulap? Bukan tuh Damian. Oh itu Damian, nggak pakai R. Oh, iya. Masukin Darmian, itu sih udah susah sih. Tapi emang kalau gue ngelihat Inter juga masih menggunakan kayak Mkhitaryan, Çalhanoğlu yang pemain-pemain lama gitu kan. Emang Italia begitu sih ngambil pemain-pemain lama ya. Enggak pemain-pemain yang udah akhir ya. Iya, kayak udah akhir zaman. Pemain ini udah akhir zaman. Iya, udah umur udah redup baru main ke Italia gitu. Karena kan kebalik, dulu kan enggak. Iya, dulu enggak. Dulu Italia sebagai pengimpor ya, banyak ya. Betul. Yang udah mau akhir pada ke Inggris. Zola, Casiraghi, Gullit. Itu pada ke Signori, Casiraghi. Kasih apa lagi? Atik Sibi. Enak lagunya tuh ya. Maafkanlah aku. Ya kan enak ya. Maafkanlah semuanya aman. Tahuan. Asik. Tapi kalau gua ngelihat Liga Italia, kayaknya Liga Italia ini tahun ini masih punya Napoli sih. Karena kemarin Napoli menang. Napoli kemarin 3-1 nonton lagi. Itu baca. Oh iya. Jadi kemarin Fiorentina versus Napoli. Dia skornya kena di 1-3. Gol Napoli, Kevin De Bruyne tuh ya. Rasmus Højlund yang dari MU ya? Iya benar. Terus sama Sambo Kema, debut golnya dia. Keren banget. Cuma ininya nggak ditulis sih soalnya. Apanya? Golnya mana dulu? Apa dulu nggak? Oh iya. Gol pertama De Bruyne. Penalti. Terus Højlund 2-1. 2-0 dulu. 2-0 terus jadi 2-1. Baru di kill game Bukema. Tapi ini baik lagi Højlund debut ini kan dan langsung ngegolin. Semua pemain MU yang cabut. Iya. Bagus. Kecuali Garnacho bikin Chelsea. Kemarin asis. Garnacho di Chelsea. Iya. Bukan asis. Jadi dia dari pergerakan dia. Betul. Di kiri. Dari pergerakan dia bisa jadi gol. Bagus ya. Berhasil lah. Onana di Trabzonspor bagus walaupun kalah. Walaupun kalah tapi dia bagus. Save-nya banyak. Save-nya banyak terus nilainya juga bagus. Padahal pendukung MU dari kemarin alhamdulillah cabut juga. Onana. Ya elah. Ternyata pokoknya semua pemain cabut dari MU bagus. Iya. Nah kayaknya sih memang menurut gua Italia itu masih dipegang Napoli. Dan Conte ngelihat wah ini masih pede lah buangan-buangan MU ini bisa Liga Inggris ini bisa jadi bagus di Italia. Memang faktor Conte itu besar sih Mang buat kesuksesannya Napoli. Karena dia tuh bisa megang pemain oke banget sih. Bukan megang gitu. Emang koala. Megangannya kenceng banget ya. Koala kali ya. Ini Conte tuh Emmanuel Conte. Antonio Conte. Emmanuel Conte itu nggak ada Antonio bener. Yang masih muda rambutnya botak kan? Iya masih muda. Karena sekarang gondrong. Iya gondrong belakang. Udah pakai wig kali ya? Apa nambah rambut tahu? Nambah dia. Antonio Conte bagus banget. Dia tuh pemain tuh ya itu akhirnya punya grinta, punya semangat bermain tingkat tinggi. Sempat latih Juve. Iya kan? Justru dia yang balikin Juve. Juara. Ya setelah nggak juara. Padahal kenapa nggak Conte terus ya? Padahal dia juga pemain Juve. Karena Conte itu ngerasa dia kan targetin juara Liga Champion. Kalau lu mau juara Liga Champion, kasih gue duit. Dia sampai ngomong, nggak akan mungkin kita bisa makan di restoran mewah kalau cuma dikasih duit $1. Dia bilang gitu. Jadi kita minta duit nggak dikasih. Akhirnya cabut dia. Iya. Kalau kata bosnya Juve, duit buat anak gua gitu. Buat istri gua. Gitu. Buat nyawer cita-cita. Jadi buat nyawer DJ. Apa? Panda. Bukan siapa? Mantan istri Sule.
Oh itu, Natalie Holster. Enak juga jadi DJ bang ya. Oh gue pikir Natalie Holster. Gue juga udah hampir gimana gitu dengerin. Jadi DJ enak juga ya. Kaget gua. Sawerannya banyak banget. Tergantung kota. Tergantung kota. Tapi lu pernah Seragen, kalau di Seragen? Seragen belum pernah manggung di Seragen gue. Lu di mana yang paling banyak sawerannya? Indonesia Timur lah. Emang lu pernah disawer? Pernah lah. Jadi apa? Tapi Bekasi juga gue disawer kok. Karaoke. Karaoke. Disawer? Iya. Dimasukin ke tete lo gitu? Paling gede. Dimasukin ke Yang paling gede di ini. Masa dimasukin ke tetenya wajar. Yang paling gede di Jakarta. Jakarta, apa 6 gitu namanya. Jakarta Barat. Apa 6 gitu. Benny 46? Bukan 6 doang, 4-nya gak ikut. Apa 6 gitu pokoknya. Namanya? Helen, sektor 6 bukan lah. Dikasih duit? Kasih duit. Banyak bang, Banyak. balik. Banyak. Oh gue sekali minum duit. Sekali minum duit. Oh jadi lu konsepnya ditawarin minum. Setuju. Konsepnya minum dikasih duit. Bukan bayar kita ya. Asli, orang mah bayar beli minum bayar. Iya asli orang-orang situ tuh. Orang-orang warga keturunan di situ tuh. Kasih minum segelas. Duit banyak banget. Duit taruh meja DJ, duit. Banyak banget. Padahal tampaknya kayak nelayan. Pakaiannya kayak nelayan bener. Ada ininya. Bener pakaiannya. Ada ini ada botol aqua nih mang. Di sini mang. Tuh ada guritanya, Pakaiannya putih. Ini Tapi di klub. dandannya gitu tapi gitu. Tapi udah buset banyak banget. 1 juta ada. Lebih. Wih Gua mantap. 2 juta. Lebih. 5. Nggak gua agak hitung dah. Kok aku tadi berarti 1 juta kali. Lo agak hitung. Enggak lebih kok 1 juta lebih. Karena gua berapa kali. Sekali ngasih 200 gitu. Oh enak juga. Bikin aja aja bisa mang kita mang. Apa 6 gitu lupa. Nobar itu. Apa? 6 juta. Pokoknya Jakarta Barat dah. 86 kali ya. Bukan. Di Polda, Itu acara di TV. Polda. Acara TV. Di Polda. Manggungnya di Polda. Di Sawer, Pak. Buku tilang kali dikasih buku tilang. Tapi kan lu udah nonton seri A. Lu Dari kecil? Enggak maksudnya udah langganan kan? Udah gua. Sekarang gratis di YouTube. Tapi kan buat orang negara-negara tertentu aja. Oh iya. Indonesia enggak ya? Enggak, Butan. Butan itu gitu negara-negara. Emang bisa nonton? Orang Butan, emang orang Butan buta semua Iya, ini. Ya bisa lah ini. Ini mau nonton bola ditutupin matanya sama ibunya. Enggak boleh. Alasannya kenapa Indonesia nggak dikasih ya? Karena kan udah dibeli hak siarnya, Bang. Udah siar TV-nya ya. Iya, udah dibeli. Singapura aja bisa nonton di YouTube loh. Liga Italia. Canggih. Bukan ada Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Singapura. Oh, Nepal sempet nonton bola juga ya? Apa? Oh, sekarang lagi rusuh ya? Masa dibuang ke kali, Mang? Menteri Keuangannya. Masa dibuang ke kali udah kayak kasur kena ompol. Dibuang. Oke, jadi klasemen sementara kalau Liga Italia itu Napoli masih Napoli. Ya. Selisih gol doang sama sama Juve. Juve. Napoli Iya. dan Juve. Karena dia benar-benar meraih 3 kemenangan sabu bersih lah. Sabu bersih. Ya, nilainya 9 poin. 9. Oke. Bundesliga nggak ada ya. Lanjut aja informasi dari Ayo. lantai. Bundesliga, Bayern Munchen versus Hamburger 5-0. Oh, Ken gila ya, menggila dia di sana ya. Harry Kane ya. Terus gol Diaz juga tuh, Pavlovic. Gnabry. Oh. Terus FC Heidenheim versus Dortmund. Udah di atas kertas lah itu kayaknya. 0-2. Bayer Leverkusen juga Eintracht Frankfurt juga. Gol Leverkusen dicetak oleh Grimaldo 2 gol. Dan satu lagi dicetak oleh Sik. Nah, harusnya Sik sama Atsik ya mainnya. Sik. Sik Atsik. Sik Asik. Sik ini ambil harus duet. Duet harusnya Kita dia. punya duet Sik Asik. Mantap. Tapi Luis Diaz gacor. Iya, gacor ya. Kelihatan banget bahwa nanti kita ngomongin Liverpool ya. Tapi Liverpool tuh kehilangan Luis Diaz. Kayaknya iya, gue juga ngeliat. Tapi ya mungkin ya ada kenapa dijual kan kalau nggak salah gue sempat bahas ya karena Diaz ini kan udah umur 29, 28, 29. Tahu tahun depan dijualnya takutnya Ya harganya nggak usah dijual, turun. di pensiun aja. Iya, pensiun di situ ya. Takut ini apa sih yang nanti lah kita bahas pas Liverpool tapi dia ternyata bisa perform dengan luar biasa di Munchen. Di Munchen, ya. 3 gol mah. Ya. 3 gol ya udah. Si Leverkusen setelah mencat Ten Hag langsung menang tuh. Berapa tuh lawan 3-1. Emang Ten Hag nggak ada bener-benernya tuh.
Si Gundul. Iya. Alasannya katanya gimana gue bisa menang, pemain-pemain andalan gue dijual semua. Nah ini lawan Frankfurt. Menang. Frankfurt kan kemarin ya season lalu bagus. Munchen aja menang lawan Hamburger. Apalagi dia lawan hotdog. Lawan Lotek kalah lawan Lotek. Banyak anak kangkung. Oke, sekarang ke Liga Inggris. Wah, gue seneng banget ngeliat permainan Arsenal, apalagi si Grosseker siapa ya? Gyökeres ya. Gyökeres. Iya, Gyökeres. Dia udah jatuh-jatuh rambutnya masih rapi ya. Masih. Gyökeres ya? Gyökeres. Keren banget tuh, udah tinggi, keren. Keker. Udah tuh maksudnya kayak Inzaghi dia. Apanya mainnya? Inzaghi iya mainnya. Kalau gue ngelihatnya justru Gyökeres ini unik, badannya gede ya. Iya. Tapi megang bolanya bagus. Dari kiri, dari sayap, dari wing itu bisa bawa bola. Nusuk-nusuk, emang ciri khasnya sih begitu ya, Mang. Betul. Dia tipikal striker yang butuh bener-bener space gede buat main. Iya. Terbukti kemarin lawan Nottingham Forest bantai 3-0. Bukan hutan, not forest aja. Iya, bukan not forest, bukan hutan. Dan ini pemain-pemain barunya Arsenal menunjukkan kualitasnya karena golnya dari pemain-pemain baru tuh. Nah, Zubimendi 2 gol. Gyökeres. Dan golnya Zubimendi yang volley bagus banget. Tapi yang amat disayangkan adalah di pertandingan itu Odegaard cedera bahu dan bisa dipastiin nggak bakal main di partai pertama Liga Champions. Nah ini seperti biasa penyakitnya Arsenal. Cedera. Badai cedera dan terlalu mengandalkan beberapa pemain. Kita tahu tahun lalu tuh Arsenal tuh bergantung kepada 2 pemain. Kalau nggak ada 2 pemain ini udah berantakan. Siapa? Bukayo Saka sama Odegaard. Nah tanpa mereka berdua ini kedalaman skuadnya nggak mumpuni. Nah makanya kenapa Arsenal beli Madueke. Buat nge-backup Saka biar kalau Saka nggak main punya pengganti yang sekelas. Ya, dan sekarang juga ada Eze. Ada Eze. Eze ini mungkin memang lebih ke winger ya, tapi dia bisa gantiin posisinya Odegaard juga. Harusnya masih bisa. Jadi kan sumber kreativitas Arsenal itu bergantung ke Odegaard. Nah adanya Eze kan bisa jadi sumber kreativitas yang beda. Tapi emang dari dulu pemain yang nggak tenar juga Arsenal mainnya bagus sih menurut gue ya. Enak ditonton. Iya emang. Permainan filosofinya Arsenal, filosofinya udah ada ya. Demen banget gue kalau ngeliat Arsenal walaupun gue kurang suka ya. Sama Arsenal. Tapi ngeliat mainnya itu pasti seru. Ya. Apalagi sekarang menurut gue kekuatannya mereka malah di lini belakang sih. Lini belakangnya kayak lu menembus dari mana ya? Kiri Calafiori. Kanan Julian Timber. Tengah ada Saliba sama Tony Adams. Tua banget. Tony Adams sama Tony Stark. Lo lewatin tuh Iron Man. Tengah ada si Tony Adams lagi, Saliba sama Gabriel. Dan sekarang kalau misalnya ini 2 orang ini nggak ada, pelapisnya kan kalau tahun lalu cuman Kiwior. Kiwior udah cabut. Sekarang ada Hincapié. Oh iya Hincapié. Sama si yang baru siapa? Marquinhos. Dari Portugal. Oh siapa tuh? Yang kemarin pas lawan Liverpool main. Kok gue lupa sih. Mosquera. Wah itu 2 cadangan aja Hincapié. Ngeri Hincapié sama Mosquera. Menurut gue makin kuat lagi. Tengahnya udah ada Merino dan Zubimendi. Ada Declan Rice. Jadi kayak udah oke sih nih ya. Depth squadnya udah bagus ya. Dan gue jujur gue suka sama pelatih kipernya si Arsenal Raya. David Raya tuh menurut gue harusnya dia udah jadi kiper nomor 1-nya Spanyol. Iya. Bukan si Unai Simon menurut gue ya. Terus bule itu ya? Apa? Yang bule ya? Siapa? Emang orang bule semua ini? Orang bule semua di Inggris. Kalau David Raya enggak, dia kayak Hispanik gitu. Kayak Latinos gitu. Tapi emang kalau menurut gua kalau kita compare David Raya sama Unai Simon, Mang. Unai Simon tuh kiper stopper. Gede dan stopper. Emang sih. Jadi ya kayak lu ngeliat gini deh. Ederson jago megang bola ya. Donnarumma. Iya. Lo lihat lu kemarin lawan MU. Ngeri. Lagi update lagi. Bournemouth versus Brighton 2-1. Nah, tuh udah ya. Newcastle. Semenyo golin. Newcastle juga sekarang lebih lagi adem-adem aja nih, nggak kayak tahun musim kemarin. Lawan Wolves doang di 1-0 aja tuh. Waternade. Fulham Leeds
Gol 1-0 juga. Good Johnson. Ya bukan Good Johnson. Good Monson. Iya. Everton Aston Villa juga 0-0. West Ham United dibantai di kandang. Tottenham Hotspur. Ini London ya? Ini ya. Derby London. Derby London. Ini Tottenham juga lagi bagus nih. Karena ternyata pemain barunya bagus banget. Xavi Simon. Wah, gokil tuh. Main asis walaupun asisnya dari corner ya. Iya, tapi kan di game itu berapa kali dia ngebongkar pertahanan West Ham. Dan menurut gue memang kita sempat bahas yang episode sebelumnya emang ngomongin West Ham pelatihnya si Harry Potter lagi. Harry Davidson. Graham Potter tuh apa ya namanya? Emang nggak bagus ternyata. Ternyata nggak. Guru olahraga aja emang. Iya. Guru olahraga aja dia. Guru olahraga man 8 gitu. Ya jadi Spurs menang lagi setelah kemarin mengejutkan kalah 1-0 minggu lalu. Dan back FPL gue golin. Sama. Itu kayaknya back FPL semuanya deh. Van de Ven. Brentford Chelsea 2 sama ya. Ini rame nih kalau kata bapak-bapak sih. Rame nih pertandingan. Iya. Seru. Brentford. Chelsea Brentford. Karena Chelsea udah pede menang tuh 2-1. Caicedo juga boleh bagus. Lah bukannya 2-1 Brentford duluan ya? Chelsea dulu. Chelsea. Ya. Terus last minute si Carvalho tuh yang golin. Nah, ini apa? Cole Palmer main lagi langsung cetak gol. Ya. Golin. Si Palmer. Iceman. Nah, tadi malam Burnley lawan Liverpool. 1-0 Liverpool menang lagi. Jadi satu-satunya tim di Inggris yang sapu bersih kemenangan. Sabar, ya. Liverpool tapi jelek semua pertandingannya tiga-tiganya. Betul, ugly win lah. Lagi-lagi ugly win. Tapi karena kalau misalnya gue ngeliat kemarin mungkin ya gue juga kesel sih. Kayak masa lu pemainnya sekaliber kelas dunia semua di Liverpool, ada Florian Wirtz, Salah itu menurut gue pertandingan paling jeleknya Salah kemarin. Salah passing, wah yang jelek banget deh. Muter-muter nggak jelas. Iya. Terus tapi masa nggak bisa ngebongkar pertahanan walaupun si Burnley itu jago mang 11 orang 10 orang di kotak penalti itu gila. Ya. Kartu merah kan? Ya kartu merah di menit 88 83. Ya akhir-akhir lah kalau nggak salah. Dan akhirnya gol gara-gara handball Medri. Iya. Dari Rio. Frimpong ya? Frimpong. Dan apa? Liverpool menurut gua Florian Wirtz sih gua agak iya benar. Ya. Terus kayak nggak main aja semuanya tuh, bukan cuma pemain-pemain barunya tapi pemain-pemain lamanya juga nggak keluar. Apa ya kayak McAllister jelek. McAllister nggak biasa. Cuman mungkin karena si Burnley itu rapat banget. Terus dia sengaja mancing Liverpool tuh main di sayap, jadi dia crossing. Ya. Karena dia tahu Liverpool crossing apa nggak ada header yang bagus. Iya, cuma Ekitike doang. Nah, udah jadi aman. Sedangkan dia back tengahnya ada 3, 4 tinggi-tinggi semua. Tinggi semua dan sejajar mah kalau ngeliat. Itu namanya taktik parkir bus. Nah. Kalau zaman sekarang apa namanya? Low block. Taktik parkir bus kan di Mourinho dulu ya. Mourinho. Ya. Sekarang ada lagi, masih ada parkir bus itu. Itu sebutannya udah nggak begitu. Udah nggak ada. Ya sebenarnya kalau misalkan lo punya targetnya seri mah parkir bus aja ya. Iya emang itu kan juga kayak gendongan aja tuh di gawang gendongan. Nggak ada tembus tuh. Ini tembus. Ini kan lo coy. Ya. Gua di atas. Tangan pegang gawang ya. Tangan pegang gawang. Aja udah. 11. Iya ketutup itu ya. Boleh ya? Boleh nggak gitu ya? Nggak tahu. Cuma kerjanya juga ditembakin lu, bak. Kalau nggak kita nungging aja di gawang nih, nungging ngebelakangin pemain. Iya, gitu kan pasti digebok, kan kesel kan. Anjing digebok pasti. Iya. Sebenarnya kalau misalkan mau nyari seri sih gitu aja, nggak usah repot-repot. Tapi pede nggak Liverpool? Juara lagi. Kalau ngelihat dari 4 pertandingan awal dengan padatnya schedule, gua agak deg-degan. Orang kan, wah Liverpool beli pemain mahal segala macam. Cuman orang banyak pemain Liverpool juga yang dijual-jualin. Harvey Elliott dijual, Luis Diaz dijual. Curtis Jones cedera. Cuman itu mah ya udahlah, itu kan hak Kamsi. Ya jadi kayak maksud gua nih minggu ini besok nih Champions lawan Atletico Madrid. Jadi abis itu lawan minggu depan lawan Everton.
derby. Ya. Nah ini juga akan jadi apa ya? Mungkin debutnya Isak kayaknya. Gue nggak tahu nih kalau ada Isak. Gue takutnya Isak jadinya kayak yang lain juga begitu aja mainnya gitu. Karena beban kali ya. Beban. Terus kalau mau salah, gue ngelihat mau salah tuh season lalu dia punya ambisi pribadi yang oke, gue harus ngebawa Liverpool juara nih. Mainnya jadi gila nih. Nah kayaknya season ini beda deh kayak udahlah. Udah gitu. Udah Iya. kan udah gue bawa nih udah cukup Kelly gitu. Jadi ya udah gue mau bagi-bagi sama yang lain. Apa kadang dia suka nggak cocok juga sama pemain baru kali kadang. Belum aja belum kayaknya. Nah ada yang rame lagi nih MU. Wah, dia lagi. Gak habis lah. Mau diganti aja di pabrik garam katanya. Si Gundul depan gawang katanya nggak gol. Bemo. Apa, Bemo ya. Iya tapi itu save-nya bagus Gila ya. Donnarumma gila sih ya. Iya. Lo lihat Itu tapi kasihan juga sih kipernya si itu yang si, baru dibeli. Trafford. Hmm. James Trafford. Padahal bagus itu juga James Trafford bagus. Tapi kalau lo banding Ada pilihan Donnarumma, iya sih. Ya pasti Donnarumma. Ya itu, Mang, itu Donnarumma mah udah jaminan aman lah. Gua nonton beberapa konten Roy Keane di Sky Sports segala macem. Gary Neville bilang ya memang mereka tuh kesel sama si Amorim itu kayak lu kok kekeh banget dengan formasi lu yang lu nggak berubah. Karena Amorim kan bilangnya gue nggak akan berubah. Ini yang gue yakini. Jadi Filosofi bermain gue. Iya, filosofi bermain gue. Jadi gue nggak akan ngubah. Padahal sebenarnya nggak cocok kayak Bruno Fernandes itu kalau kata Gary Neville, Bruno Fernandes itu adalah pemain terbaiknya MU. Iya. Cuman dipasang di Double tengah pivot dua. iya. Harusnya dia agak depan. Karena supaya nah itu aja mereka nggak ini. Terus Luke Shaw lah disorot kemarin Jadi tuh. back tiga, back ketiga. Terus Back tiga tengah. kata Gary Neville, lu gimana mau menang back 3 lu ganti-ganti mulu gitu. Ganti-ganti mulu formasinya. Jadi kadang minggu ini, minggu ini. Terus Lee udah dikasih kesempatan nih. Lu beli ngabisin 200 juta pound sterling untuk belanja pemain. Ada pre-season juga. Harusnya harus lebih siap nih Amorim. Ternyata enggak. Gue sih seneng ya. Jadi gue sih berharap Amorim terus begitu ya. Terus begitu aja. Gua cuman- Yakinlah dengan filosofi Anda Amorim. Aku cuman ya fans MU beneran tetap mau belain itu mau. Ya masih lah. Masih lah, kalau Ini si namanya Leo fans fans MU. Kalau fans mah Iya dia MU masih. sejati dia. Allah. Ya, mau gimana juga ya tetap dibelain. Katanya MU untuk menghilangkan sial logo setan merahnya mau diganti. Jadi- pakai logo Padiangan Project. Oh, baik lagi ke Liverpool dikit ya. Gue jadi inget zaman MU tahun 2000-an. Dulu tuh MU tahun 2000-an ada istilah Fergie time. Oh, ini disemprot sama Fergie. Bukan, itu mah hair dryer. Hair dryer treatment. Kalau Fergie time itu adalah di mana MU udah kayaknya sering nih. Tiba-tiba menit terakhir golin. Itu Grinta mah, Grintanya Juve. Nah, gue ngeliat, oh ini kayaknya Liverpool kan mainnya jelek-jelek, menang di menit terakhir. Jadi memang kan setahu gue tuh Alex Ferguson tuh suka banget sama Juventus. Salah satu tim yang dijadiin acuan Fergie buat MU itu Juve. Jadi lu nggak apa-apa main misalnya jangan harus punya mental tuh menang sampai menit terakhir tuh jangan mau kalah gitu. Pokoknya harus menang. Iya, nah itu makanya Ferguson mau beli Del Piero gitu mah. Makanya sempet. Pengen Ferguson beli Del Piero. Tapi lu nonton gak City sama Nonton mal 20 menit awal. City? Gue nonton. Nonton lu? Highlight. Nonton highlight. Yang buat jago yang mana? Haaland sih. Haaland ya? Sampai takut istri nonton nggak? Sampai takut istri. Nonton juga dia highlight. Tapi tetap highlight. Gol keduanya Haaland nggak tahu deh begitu kan yang tangannya begini kan. Iya. Harusnya foul kayaknya ya nggak tahu juga. Enggak, aman itu. Tapi Kalau Wancoy suka sama Jeremy Doku. oh iya. Ya. Oh dia gila sih dia. Emang gila ya, supaya berak sembarangan, Enggak ngelewatin 3 orang gampang banget kayaknya. Iya, karena emang kemampuan Persis sama kayak Kambuaya di Dewa kemarin. Itu persis deh, nipu. Kirinya goyang, tiba-tiba kanannya yang main masuk. 3 back lewat langsung gitu ya. gila ya. Jago sih. Keren-keren. Menurut gua, ya lu yang bilang MU jelek banget tengahnya. Iya. Kosong. MU City gue nonton.
tengahnya kalah banyak sih itu. MU-nya. Iya, City banyak banget pemain tengahnya. Karena mungkin tahu ya bahwa berarti kan kalau lo Bruno Fernandes lo taruh di gelandang bertahan kemampuan defensi kagak ada. Iya. Nah mungkin dihajar tuh di situ sama Pep. Nah tadi pas kita di luar ngomongin gini, si Wanjo bilang lebih kali pemainnya. City. Kayaknya MU yang main 8 doang deh, yang lain capek. MU-nya 8, pemain City-nya 15 kata Wancoy. Yang Ali nggak bisa ngitung. Siap dihitung ini. Itu banyak tuh coba. 1, 2 yang Itu ngulang lagi. 4 lagi keluar ini. Pas di foto juga jomplang gitu. Jumlahnya makanya wajar pemain City 15 orang. Itu nggak ketahuan. Goblok. Nah, tapi emang jadi MU sekarang di urutan 14. Urutan 14. Gimana perasaan lo, Wei? Ya udah lah, jadi Tapi emang udah pasrah ya kayaknya. Ya. Kayaknya MU juga. menurut gue juga keputusan dia beli ngelepas Onana terus beli kiper nggak jelas juga aneh. Iya. Si yang baru. Siapa? Kayaknya tapi emang lepas Onana itu kayaknya gak dari daya gedor netizen sih sebenarnya. Iya. Tekanan dari netizen ya. Benar sih. Onana di Trabzonspor, save-nya banyak, Mbak. Ya, Save-nya normal banyak. berapa? Makannya juga banyak, Mbak. Loyan jadi doyan makan. Saya di Turki kan jadi doyan makan ya. Iya. Kebab lagi. Ada babarafi lah. Gitu. Dia sukanya ini, kebab Mama Akil. Emang ada. Ada yang murah. Yang daging ini kan kebab nih. Dagingnya diinjek dulu. Jadinya kosong. Di tengah polos. Di tengah selada doang. Lupa kali dia. Aduh. Tapi emang kalau ngomongin MU ya, ngomongin MU dikit dah. Mereka udah melakukan segala cara untuk ngembaliin MU ke kejayaannya. Pergantian pemilik udah. Ya. Pelatih udah gonta-ganti kayak apa. Pemain beli udah nggak pernah yang murah, Mang. Semua pemain mahal dibeli. Nah, masalahnya di mana juga kita nggak tahu sih. Belum sih. Entar putaran kedua mungkin oke lah. Putaran kedua. Emang pemilu. Putaran kedua. Apa? Habis separuh musim. Nah, tapi ya udahlah gue mah kalau MU kalah kan gue Senang. sedih gue. Oh sedih lu bener. Sedih kan biar seru aja gitu. Soalnya Syukurin lah. fans MU teman gue tuh jadi nggak mau ngobrol sama gue, nggak mau ngomongin bola. Story Instagram 5 tahun, 3 tahun kebelakang ini enak. Nggak ada fans MU yang bacot, ya kan? Karena fans MU bacot ya. Gua kan sebagai fans Juve nggak pernah bacot. Diserang loh. Nggak apa-apa, emang cerita aja. Emang bener fans MU tuh berisiknya luar biasa, Mang. Gua baru menang lawan Inter kan dikata-katain gua juga. Gua kan posting terus setiap. Gua seminggu ke depan sehari 1 Juventus gua. Emang sengaja. Biar kata orang. Biar iya kan. Karena gua udah Kalah menang. ini aja yang menang lawan Inter. Ini gua kan 1 hari gua akan posting 1 Juventus story. Tujuannya anak gua gara-gara kan gua jarang posting bola ya. Baru kemarin seneng banget. Buset, di DM-nya gila, Mang. Ya Nora lu gitu. Lalu baru menang gitu kayak juara gitu. Nah pas gue cek nggak follow gua, mungkin tahu aja gitu. Ini ada fans Juve nih. Atau enggak dia konten lu nyampe dia. Gak apa-apa, gua pokoknya ngeliat fans Inter sama fans MU dokem bahagia. Kayak waktu MU Liverpool 7-0 itu gue tuh tiap hari selama 7 hari gue posting. Terus gue pakai jersey terus Serang dong. Wow, Rame. Biarin Nora, ntar dibalas. Gue mah bodo amat. Dibalas kalah 2-1 kan. Tapi lu gak pernah nyobain 7-0. Gak pernah. Enak Biarin. banget tuh. La Liga C, La Liga C. La Liga. Kemarin itu ada pertandingan Real Sociedad melawan Real Madrid yang dimenangkan oleh Real Madrid 2-1 dengan 1-2 ya. Golnya Mbappe dan Guiter. Guler. Iya. Guler. Madrid juga. Madrid kayaknya tahun ini juga Juara ya. kayaknya ya. Tren juga cadangan lagi. Jangan lagi. Baru menit 78 apa menit akhir lah baru masuk. Dan Padahal Real Madrid tuh kemarin itu main 10 orang di menit ke-32 dengan kartu merahnya Husen. Soto Haji Husen. Banyak kabau. Enak tuh dibelokan habis mau bensin kan. Iya, bener. Tahu gua tuh. Kartu merah karena dia mau dagang.
Karena dia mau emping. pulang akhir. Enggak, karena dia mau emping. Ketahuan bawa emping. Terus dapat kartu merah karena dianggap melakukan pelanggaran orang terakhir. Ya. Itu sama kiper orang terakhir lah ya. Terus kartu merah sempat protes dan dianggap keliru karena Eder Militao masih berada di posisi pertahanan dan jadi orang terakhir di pertahanan Real Madrid. Balik lagi. Kemarin tuh Haaland bukannya offset ya? Enggak kan dia dari di Tengah tuh enggak ya? di belakang garis tengah Itu enggak ya? Enggak offside. Oh iya. Oh di garis tengah lapangan enggak? Sama kayak lemparan bebas ya? Kenapa Nggak ada offset ya? offsetnya. Enggak ada, ya. Betul. Oh iya. 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 Terus balik lagi, VAR juga dipakai untuk meninjau ulang insiden tersebut. Nggak dipakai emang. Ya, itu betul. jadi protesnya Madrid. Akhirnya si presidennya Madrid itu kayak ngadu ke FIFA, ke UEFA. Ini ditinjau nih federasi wasit Spanyol nih gitu. Nggak bener nih gitu. Apa ngadu kayak gitu ya? Iya. Tapi akhirnya Terus kata wasit Spanyol, ngaduan mainnya gitu. Nggak asik lu ngadu gitu kata itu. Terus ada juga pertandingan antara Atletico Madrid dan Yellow Submarine Villarreal yang dimenangkan oleh Atletico Madrid dengan 2-0. Nico Gonzalez, Pablo Barrios. Barcelona juga menang. Yellow Submarine. Submarine. Siapa pemain paling keingetan kalau ngomongin? 7. Siapa? Lupa gue namanya. Belah pinggir, rambutnya hitam. Lupa. Belah pinggir, rambutnya hitam. Firza Dewa 19. Itu kayaknya belah tengah deh. Kemudian itu gondrong. Goblok. Firza itu gondrong. Belah pinggir, rambutnya hitam. Lupa lagi gue nama dia. Adipati Dolken. Kakaknya adiknya Amba. Yang jadi bim-bim. Ayo bener. Masa ganteng. Gila lu. Rambutnya hitam. Lupa gue. Apa nomor 7 Belah Villarreal? pinggir. Coba cari yang nomor 7 Villarreal. Kalau gua Riquelme. Itu maksud gua, Riquelme nomor 8, iya. Roman Riquelme. Iya, Roman Riquelme. Sama satu lagi, Diego Forlan. Ya. Orang di situ emang sempat. Forlan di situ sempat Sebelum MU. sebelum ke Atletico Madrid. Oh. Siapa lagi ya Villarreal? Gue ingetnya Lyon. Lyon siapa? Panambucano. Lyon bukan Okin sama Onat. Apa? Bandnya itu. Bandnya. Nih, apa sih Bil? Nico Gonzalez, pemain Juventus. Bener, ya. Baru pindah. Bener-bener aja. Gue juga gak tau mana. Jangan kata oke aja. Biar kelihatan oke. Oh ini. Santi Cazorla. Katorla. Dibacanya Katorla. Oh Cazorla ya? Iya. Iya. Siapa lagi tuh? Tapi Barcelona ngebantai gitu coy. Bantai 6 gol tanpa balas. Siapa yang golin? Yang golin itu ada Rapinha 2 gol, Lewandowski-nya juga 2 gol, Fermin Lopez juga 2 gol. Jadi 3 orang doang yang golin. 3 orang yang golin tapi 6. Lewandowski, orang paling kecil di Polandia. Orang Polandia gede-gede loh. Lu lihat aja kok Piala Dunia. Penontonnya gede-gede banget. Ya Bapak Lewandowski, selamat Bapak adalah orang paling kecil di Polandia. Untuk itu Bapak dapat rautan kaca 3 biji. Cuman kemarin di pertandingan Barcelona lawan Valencia itu ada yang sedikit berbeda pas gue liat highlightsnya. Kok gini Lapangannya pink? Iya bener. Bukan, emang lapangannya beda. Pink Beach. Labuan Bajo. Pulau Padar. Wasitnya naik gini. Kuda hijau, naik jumuk. Wasitnya makin jumuk. Dia nggak main di Camp Nou. Camp Nou-nya lagi renovasi. Camp Nou-nya lagi dipakai festival makanan Bango. Jajanan Bango. Camp Nou-nya lagi direnovasi, jadi mainnya di Johan Cruyff Arena. Makanya kecil banget. Johan Cruyff Arena itu punyanya Barcelona juga. Mungkin ditutupin gede. Jadi gede. Yang menutup. Salah. Bego. Jadi sulap. Kosong ya.
Dindi. Tapi di bantai 6-0 emang Arnes sama Hansi Flick mah. Yama yang cedera ya? Yama. Cedera itu apa? Cedera. Cedera. Iya beneran. Hernia turun bro. Batang kemaluan. Batang kemaluan. Partinya dia kan milihnya yang gitu-gitu ya. Iya, yang tonggos-tonggos, ceweknya tonggos-tonggos kan ya. Sampai siapa yang ngomong tuh katanya udah jangan kebanyakan main sama Neymar lo, digituin kan, kan? Enggak, dia party cewek tonggos-tonggos. Bukan. Itu kena. Enggak. Ada minum. Iya, kulitnya lepas. Kayak kentang kena marutan. Dia milih yang ngebig dia. Dia milih yang ngebig. Oh, kepelitek. Patah, apa sakit. Ku baca. Ya kan ya bener ya? Bener. Kemaluannya cedera. Kalau Gebo kali Abis party kan kemarin dia. Makanya tuh diomelin sama siapa sih kemarin tuh? Sama 6 partinya kemarin. Party 6. Party 6. Sayang lo 19 tahun mainnya sama Neymar gitu. Enggak sebenarnya memang harus dijagain nih lah. Bahaya kalau gitu attitude-nya mah hancur dia. Harusnya emang kelihatan dari cara dia tiba-tiba ngecat rambut pirangnya udah. Menurut gua udah pertanda tuh. Lah Iga dipirang emang attitude enggak ada masalah. Emang jelek attitude. Emang iya? Enggak, emang sih. Iya, maksudnya dia masih muda. Iga mah udah tua. Mami Prakoso? Ya udah tua, ini masih muda, jadi kayak banyak tingkah gitu loh. Iya banyak gaya ya. Iya. Harusnya mah fokus aja ke sepak bola. Itu beneran sakit itunya kemaluan. Iya kemaluannya cedera. Lubang kencing jadi gede katanya lubang kencingnya. Wah gila. Kalau kencing goblok. Iya anjang-anjangan ya katanya. Hah? Anjang-anjangan. Tahu kalau bisa aja main enggak? Kenapa ya? Netes-netes mulu. Ya kan dikit doang. Harusnya kaki dikaretin bener. Kalau aja jangan iya. Emang iya? Apa enggak? Khusus lu harus pakai ijuk ikatnya. Apa? Dia enggak boleh pakai karet. Gimana? Lu anyang-anyangan misalkan jempol lu ikat pakai ijuk. Jadi lu nggak percaya. jadi lu nggak kepikiran anjang-anjangan, Mang. Udah biru. Lu anjang-anjangan gini, jempol lu sakit. Darahnya nggak ngalir. Tapi emang iya obat paling oke itu adalah melupakan. Contoh misalnya kita sakit gigi, lupain aja. Gimana? Iya bener bisa. Gue 15 menit sakit emang sakit. Tapi udah gue lupain aja dengan cara gue kayak nelfon teman gue ini hilang tuh. Nggak usah dipikirin. Sama kayak kita mau berak ya. Iya kalau berak kan gitu kan. Kita kan kadang kita berak nih kalau berak. Kita nggak usah kita inget kita lagi berak Mang. Kita ngobrolnya paling itu mau tai lu. Keluar. Gue nggak pengen berak. Itu mau tai banget. Kita berak. Kita nggak usah kita renang aja. Renang berak. Aduh. Nah, di minggu ini ada Liga Champions resmi dimulai. Ya midweek ini. Ini kan tayang besok Selasa. Nanti malam itu ada Arsenal lawan Athletic Bilbao, Athletic Club. Ada PSV lawan Union. Terus di hari Rabunya itu Real Madrid lawan Marseille, Juventus, Borussia Dortmund, Benfica lawan Karabakh. Spurs lawan Villarreal, Olympiakos lawan Parvos FC. Kayak Tarkam ya, kayak tim-tim Tarkam, Parvos FC. Pertandingannya seru adalah Juve Dortmund sama Hotspur Villarreal. Oh iya. Dan di Kamis dini hari ada Ajax Inter, Munchen Chelsea, rame Wah tuh. itu tuh. Liverpool Atletico, oke itu rame. Oke rame. PSG Atalanta. Lumayan lah. Ya. Brugge Monaco, Copenhagen lawan Leverkusen. Hari Jumat itu kita akan ada sholat Jumat bareng Roma Irama lagi. Itu kan malam. Ini malam. Oh, Jumat sekarang ya? Ada Mang. Oh. Kan banyak. Iya. Biasanya Rabu Kamis doang ya? Iya biasanya. Sampai Jumat sekarang. Hari Jumat kita akan ada dimsum juga. Kan biasanya kita kalau catering rumahan, hari Jumat ada dimsum sama soto Kimlo, sop Kimlo. Prediksi champion siapa, Chan? Juara Liga Champion. Ya nggak jauh dari Madrid, Barcelona, itu sih. Lu siapa, Coy? Gue sebenarnya pengen kuda hitam sih. Kuda hitam. Nah. Kuda cemani. Bukan untuk ayam. Kuda Kuda hitam siapa? sih menurut gue. Contohnya?
Ya bisa aja kayak klub-klub dari Italia, semua klub Italia yang lolos Liga Champions itu adalah kuda hitam di Champions. Ya. Pengennya gitu-gitu ya. Pengennya gitu Biar gua. nggak bosan ya. Bosan. Tahun lalu siapa sih? PSG. Oh iya PSG lawan Inter. Iya, itu kan 3-0 sama Iya, Inter ya? 5-0. 5 ya? Iya di Bantai, Inter. Kalau gua setuju sama Pican kalau prediksi kayaknya Madrid masih jadi ini kalau menurut survei Menurut superkomputer, Opta, Iya. itu yang juara Liverpool. Dengan angka 20,4%. Di bawahnya ada Arsenal dengan 16%. PSG 12%. City. Wah, ini mah dilihat dari liga-liga seru doang dia. Ya kan dari Karena Wancoy nggak percaya sama data. Oh iya data. enggak loh. Enggak, gua. Coba nih, Hah? ada wawancara, ada ketahuan nih. Ada 15 juta orang nganggur. Lu pernah ditanya nganggur apa enggak sama pemerintah? Di survei? Enggak. Enggak kan? Nah, Nih, kalau orang survei, nge-survei orang pengangguran, ada 30. Yang pertama dia ngobrol, "Bang nganggur." Misalnya Iya, lu nih, nganggur, "Bang iya. nganggur." Iya. Terus gue ketemu 30 orang. Kira-kira gue inget gak sama lu yang pertama gue tanya. Terus ketemu lagi kita, "Bang nganggur bang." Iya. Nganggur. Berarti- Lu aja udah kecatat 2 kali. berarti nggak legit. Iya benar. Tapi kan itu ada Datanya. ininya cara Apanya? apa namanya ada Kalau kita ngebohongin masyarakat bisa aja. Ini mah ada datanya, ini ada caranya. Kita punya rumusnya. Bisa aja. Jadi kalau misalnya pemerintah mengeluarkan data-data lu nggak percaya? Kadang-kadang agak percaya mah. Karena angkanya tuh aneh. 10.210.000 Iya. Enggak. gitu. Emang iya? Emang ada? Enggak, kemarin kita gua sama Wancoy abis ada kerjaan, semua data, Mang. Ada 16.972. percaya. Kok ada 2-nya? Iya. Kan dia maksudnya sampelnya ngacak, sampling ngambil Makanya kata random Wan. sampling. Berarti nggak akurat. Iya. Jadi Nggak misalnya real. satu orang itu mewakili berapa ribu. Itu yang terwakili belum tentu itu sebenarnya. Kalau menurut gua. Jadi data-data ini kayak tadi juaranya kansnya Liverpool 20%. Ini tidak mewakili. Menurut gue data itu dikeluarin oleh misalkan bola ini biar seru doang. Begitu juga data-data dari pemerintah. Kayaknya biar seru. Karena kan kita bingung. Gua aja gak pernah ditanya nganggur Gue apa gak pernah kagak. tanya. Setiap data pemerintah gue gak pernah ditanya. Karena lu bukan masuk ininya kali, masuk radar. Kualifikasinya? Iya. Apa kualifikasinya? Ini misalnya nih, ini kan super komputer nih, Ya. Opta nih. Jadi dia mungkin ngacak nih nanya ke orang, lo survei, lo menurut lo siapa yang juara? Nah, ini orang nih segini nih. Soalnya gini, gue pernah jadi surveyor dari beberapa produk. Oke. Misalkan. Gue surveyor 20 orang masa mewakili satu Indonesia kan kagak. Iya, iya, Nah iya. itulah makanya data tuh kadang kurang efektif menurut gua. Dan gua percaya sama Wancoy karena Wancoy itu ilmunya kan banyak. Dia pengalaman. Kalau makan pedas nggak perlu minum ya, Coy. Gak perlu, lewein aja. Apa? Gitu. Bener. Lu semenit 2 menit bener. Terus 2 menit apa? Hilang pedasnya? Hilang. Google coba Google. Jadi kalau makan pedas nih, Ya. sidekicks, side boys. Ya. Ya udah. Sampai ilernya. Sampai kayak anjing jatuh tuh liurnya. Itu yang pedasnya tuh di situ. Ya dia nggak percaya. Kasih tahu dan. Cara ngilangin pedes, ngejulurin lidah. Coba lihat. googling. Coba. Percaya. Well, cara ngilangin pedas, julurin lidah. Nggak usah gitu. minum, nggak usah pakai air gula, hangat, nggak usah air panas, nggak Ngelewein. usah. Kan kalau pedas Tangan kosong aja. pakai air panas kan Ya, langsung. Tapi langsung hilang, benar. Lo gini. Makanya lo kalau makan ke sambal setan, gitu-gitu kan banyak yang kepleset. Banyak yang gitu. Banyak yang kepleset. Banyak orang. liur. Banyak Kepleset lidah. iler gitu. Wancoy itu ilmu dari Wancoy. Ada nggak? Untuk menghilangkan rasa pedas, Ngelewe aja. Cukup ngelewe. tuh. Lu ngatain gue lu anjing. Enggak, udah. Gue mulai bener. Ada orang ngaku gitu. Minum susu, makan makanan berlemak, konsumsi gula, makan nasi, minum jus asem, makan nggak ada tuh ngelewain. Enggak tulis aja ya. Tulis. Udah.
Jangan Lo makan pedas. Lu siapa? Menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah. Ya, jangan ngelewekin. Ngelewekinnya di Google. Nah itu tuh. Nah, pedas menjulurkan lidah seperti anjing. Udah gue bilang ilmu gue tuh valid. Mana anjis? Kagak ada. Udah gue bilang ilmu orang kagak ada tuh, gak ada. Yang itu seperti anjing. Tadi tuh, lu di Google lagi di search. Kagak ada ilmu gua. Tuh. Tadi ada tuh kalau lu space pasti deh. Seperti anjing. Oh ini ada di Google ini. Ada nggak? Tuh gue cari nih. Menjulurkan lidah ke depan. Ada, Mang. Lo kepedesan nih. Kepedesan lakukan 3 kali biar cepet hilang. 1, julurkan lidah ke depan. Ada, Bang, bener. Ada tuh. Karena gue udah ngebuktiin. Ini artikel dari IDN Times. Kayaknya dia nonton konten lu dah. Agak. Dia nonton kontennya Wancoy. Itu ditulis. Terus ya sama dia, cobain dah. Ini bener anjing jadi artikel. Ini baru 2000, ini udah lama 2017, Mang. Dari Reinhard Situmorang. Cara menghilangkan makanan pedas. Nomor 1, julurkan lidah ke depan. Nomor 2, keringkan lidah dengan tisu. Itu juga salah tuh, menjulurkan lidah ke depan. Emang mau kemana? Mau julurin lidah kemana? Ke dalam mati. Iya, bingung lu. Oleskan garam pada lidah. Valid. Valid. Makanya side boy sama side girls nantiin terus sidekick karena Wancoy akan berbagi Ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan update sepak bola. Ya, ilmu-ilmu tentang sepak bola juga misalnya Side Boys ini lagi latihan bola nih. Ya. Caranya gimana sih supaya jadi jago? Tanya aja sama Wancoy. Tanya di DM. Ya. Hashtagnya tanya Wancoy. Ya. Bang, gimana cara anak saya biar jago nyundul? Nah. Bisa. Iya. Paling sama Wancoy palanya suruh aja dari 3 biji. Panjangin lehernya. Kayak di Naga Danau. Kepala E3. Naga Danau. Ya udah. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah.